Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja sudah pernah menyimak film SpongeBob SquarePants karya Steven Hillenburg. Ini tentu saja adalah salah satu film kartun paling terkemuka dan salah satu film yang paling fenomenal dekade ini. Tetapi untuk kebanyakan orang yang tinggal di luar Amerika Serikat, banyak yang tidak sadar bahwa film ini mengandung banyak sekali kritikan, banyak sekali sarkas, satire terhadap kejadian-kejadian atau terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika Serikat atau fenomena-fenomena dan hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat secara umum. Bahkan penamaan Bikini Bottom pun yang menjadi latar dari lokasinya ini sesungguhnya pun adalah Bikini Atoll, satu tempat yang sangat indah di Pasifik yang kemudian diledakkan oleh Amerika Serikat karena menjadi tempat percobaan bom hidrogen, salah satu bom terbesar di dunia pada masa yang lampau. Nah, ini kan seakan-akan menyiratkan, woi, orang-orang Amerika Serikat, lihat di sini ada banyak sekali makhluk hidup yang lucu-lucu. Ada SpongeBob, ada Patrick, ada Squidward, semuanya itu yang kemudian diledakkan dalam sebuah ledakan yang sangat besar hanya gara-gara ambisi perang. Begitulah kurang lebih pesannya dari penamaan Bikini Bottom ini. Makanya kalau Baraya nonton film SpongeBob dan kemudian di situ ada adegan ledakan yang super besar, pasti ledakannya itu adalah ledakan yang terjadi tahun 1946. Selalu scene-nya itu yang seperti itu. Nah, bukan hanya itu, setiap episode SpongeBob itu juga mengandung banyak sekali kritikan terhadap hal-hal yang di luar sana. Apakah juga ada terkait dengan kritikan terhadap Indonesia? Saya jelaskan bahwa ada memang di situ tuh beberapa hal yang berkaitan sangat erat dengan Indonesia. Bikini Atoll sendiri itu adalah wilayah yang cukup dekat dengan Indonesia, sehingga spesies-spesies yang ada di sana itu, yang ada di SpongeBob itu semuanya adalah spesies yang juga ada di Indonesia. Ya, tetapi itu tentu aja nggak nyerempet-nyerempet amat. Yang lebih nyerempet itu misalkan tentang keberadaan Flying Dutchman. Flying Dutchman itu tentu saja terkait dengan Indonesia karena Flying Dutchman dalam legenda yang sesungguhnya itu adalah orang-orang VOC, pelaut-pelaut Belanda yang bersikukuh datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Tapi di tengah jalan, di sekitaran Tanjung Harapan, mereka itu kena badai yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang pada waktu itu meminta untuk berlabuh saja sementara menunggu badainya reda dan sebagainya. Tapi kru dan awak kapal pada waktu itu memutuskan untuk lanjut terus menembus badai sambil mengeluarkan sumpah serapah bahwa kami akan menantang Tuhan, kami akan menghancurkan, kami akan mengalahkan badai-badai ini dan sampai ke tujuan. Di tengah badai yang sangat luar biasa itu, kemudian kapal itu dikutuk oleh Tuhan untuk tidak bisa berlabuh selama-lamanya. Itu adalah kisah tentang Flying Dutchman asli dan tentu saja itu ada kaitannya dengan Indonesia dan karena itu juga ada dalam film SpongeBob. Hal yang lain yang terkait dengan Indonesia itu adalah tentang di salah satu episode Squidward pernah berkata Krakatoa yang kemudian mengeluarkan semburan lavanya itu yang akhirnya mengalahkan pihak dia sendiri waktu ngelawan penjahat. Nah, ya kurang lebih itu saja beberapa hal yang terkait dengan Indonesia. Tetapi adakah yang secara spesifik menyindir atau mengkritik Indonesia? Tidak secara spesifik, tapi banyak di antara kritikan-kritikan itu yang semestinya kita sadari, yang semestinya kita pahami bahwa itu adalah sindiran agar kita bisa mengambil hikmah dari salah satu film kartun paling fenomenal di dunia saat ini. Pembukanya panjang, yuk kita mulai. Salah satu episode yang memberikan kepada kritikan keras itu adalah sekolah seninya Squidward. Di situ diceritakan bahwa Squidward membuka sekolah seni dan sialnya satu-satunya murid yang mendaftar di situ adalah SpongeBob SquarePants. Ketika SpongeBob mulai belajar, dia ternyata menunjukkan bakat yang sangat luar biasa, jenius, bahkan kemampuannya di atas Squidward sebagai guru seninya sendiri. Apa yang kemudian dilakukan oleh Squidward? Squidward menghancurkan bakat itu. Squidward mengatakan bahwa kamu tidak bisa apa-apa, kamu harus baca buku. Dan sambil menghancurkan bakat anak itu, Squidward terus-terusan menekankan satu kalimat. Ulang baik-baik. Saya tidak punya bakat. Saya tidak punya bakat. Dan Tuan Squidward Tentacle punya banyak bakat. Nah, kata-kata seperti itu terus-terusan ditekankan kepada SpongeBob dan akhirnya dia tidak bisa membuat apapun padahal dia sebelumnya memiliki bakat yang luar biasa. Ini sesungguhnya adalah relate dengan pendidikan di Indonesia. Jadi ketika pendidikan di Indonesia digelar itu, anak-anak datang masuk ke kelas dengan bakat yang luar biasa, dengan bakat yang sangat berwarna. Tetapi sejak awal dia masuk sekolah, dia sudah langsung dihentikan bakatnya.
Kan seperti itu. Ditekankan bahwa kamu harus baca buku, kamu harus sesuai dengan buku dan sebagainya, sehingga pengetahuan-pengetahuan orisinil yang dipahami oleh anak-anak itu kemudian hilang. Salah satu contohnya, dan ini sering sekali terjadi, pasti Baraya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Baraya disuruh untuk mengerjakan soal matematika dengan rumus tertentu. Baraya tidak bisa mengingat rumus itu karena rumus itu berasal dari luar. Tapi Baraya kemudian dengan kemampuan logika sendiri, Baraya berhasil memecahkan soal itu dengan bikin rumus sendiri. Dan ternyata rumus itu disalahkan dan Baraya tetap dianggap salah jawabannya walaupun jawabannya benar. Saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu berkali-kali dan betapa saya marah luar biasa ketika sadar bahwa saya disalahkan di situ, tetapi ketika agen-agen bimbel datang ke sekolah saya kemudian mengajarkan ini rumus cepat untuk menyelesaikan masalah ini, ternyata rumusnya sama dengan rumus yang saya gunakan. Itu kan rumus saya. Tapi itu sama bimbel dianggap benar, sedangkan saya di sekolah dianggap salah. Jadi kita itu dididik untuk mengikuti buku, kita didik untuk mengikuti orang lain, dan kita tidak dihargai ketika kita berbicara apa adanya tentang diri kita sendiri dengan pikiran kita sendiri. Dan kita itu dipaksa untuk tidak orisinil, sehingga kalau Baraya menemukan ada anak ranking 1 yang ditanya kemudian nggak bisa jawab, pasti jawabannya adalah seperti ini, pasti ngelesnya seperti ini. Pak, yang ini mah belum diajarin gitu. Begitu kan? Itu sesungguhnya adalah kalimat yang sangat sederhana, tapi itu menunjukkan salah satu masalah yang sangat besar dalam pendidikan di Indonesia. Bahwa anak-anak di Indonesia itu dipaksa untuk mengikuti, dipaksa untuk mengetahui, tapi pengetahuannya tergantung pada orang lain. Sehingga ketika si anak itu gak bisa menjawab, dia bilang, ini belum diajarin. Kan ada pengetahuan di luar hal yang diajarin itu ada. Tetapi kita tidak diajarkan untuk menjadi seperti itu, kita diajarkan untuk sesuai dengan textbook, sesuai dengan apa yang diceritakan guru, dan seterusnya, sehingga kita kehilangan nilai-nilai orisinil dalam otak dan bakat kita. Sekarang di SMA atau di universitas, anak-anak tidak bisa menyusun makalah sendiri, tidak bisa berbicara sendiri. Mereka tergantung pada Google, mereka tergantung pada buku. Coba Baraya yang ada sebagai mahasiswa atau SMA, ketika disuruh presentasi, apa yang mereka lakukan? Awalnya mereka searching, kemudian copas, tempel di situ, kemudian maju di depan kelas, mereka baca. Mereka nggak bisa menuangkan pikirannya sendiri, mereka tergantung pada apa yang mereka baca, apa yang mereka cari, dan apa yang mereka copas dari luar. Kenapa seperti itu? Sejak pendidikan kita dari awal memang dipaksa untuk textbook, dan ketika kita menemukan gagasan sendiri dilarang. Itu kan? Itu adalah pelajaran dari SpongeBob SquarePants. Episode lain yang menurut saya sangat relate dengan kondisi di Indonesia itu adalah ketika SpongeBob stand up comedy. Di situ diceritakan bahwa SpongeBob stand up comedy dalam sebuah acara yang digelar oleh Krusty Krab, kemudian sempat beberapa lama SpongeBob gagal untuk membuat lelucon, gagal membuat orang-orang tertawa karena leluconnya sangat garing. Sampai suatu momen di mana SpongeBob melihat Sandy, di situ SpongeBob sadar bahwa itu bisa dijadikan sebagai objek leluconnya. Maka sejak saat itu Sandy dijadikan sebagai bahan lelucon dan ditertawakan. Dia sukses besar di panggung itu, tetapi dia mengorbankan persahabatannya. Sempat ada konflik batin di situ di tengah-tengah episode, sampai akhirnya SpongeBob akhirnya berhasil menemukan sebuah solusi bahwa dia tidak harus menjelekan, dia tidak harus mengejek pihak lain, dia cukup untuk mentertawakan diri sendiri, dan setelah itu ternyata dia bisa membuat orang-orang tertawa. Dia mentertawakan dirinya sendiri, temannya, dan sebagainya, dan itu ternyata menjadikan sesuatu yang sangat lucu tetapi tidak menyinggung orang lain. Apa yang sangat terkait dengan Indonesia adalah bahwa kita, bangsa Indonesia sekarang ini memang senang menjelekan pihak lain yang kita anggap di luar kelompok kita dan menjadikan itu sebagai bahan panggung untuk kita. Banyak di antara, misalkan saya mohon maaf, ustadz atau orang Islam yang modal jualannya itu adalah dengan ngejelek-jelekin agama lain. Setelah menjelek-jelekan agama lain, dia dapat panggung, dan dengan menghina seperti itu, dia tidak peduli apakah itu mengorbankan persahabatannya, apakah itu mengorbankan persatuan bangsa, apakah itu mengorbankan keharmonisan di antara yang telah terjadi di Indonesia selama ini, dan sebagainya. Dia mengorbankan itu semua dia demi mendapatkan panggung dan demi mendapatkan iman yang menjadi kuat. Saya imannya menjadi kuat setelah mendengar mu'alaf ini menceritakan tentang kejelekan orang Kristen. Kan banyak di orang Indonesia yang seperti itu, dan itu dibalas sebaliknya. Banyak orang-orang Kristen yang cari panggung, yang menjelek-jelekan orang-orang Islam, yang menjelek-jelekan agama lain untuk menjadi ladang bagi misi. Jadi ternyata agama-agama besar di Indonesia, iman-iman mayoritas di Indonesia itu ternyata dipelihara bukan oleh sesuatu yang baik, tetapi dipelihara oleh sesuatu yang sangat buruk, dipelihara oleh menjelekkan iman orang lain, dan dari situ kita bisa bangga. Dan bukan hanya soal keimanan, kita biasanya mengarahkan objek
hujatan kita, celaan kita, makian kita pada pihak lain untuk membanggakan diri sendiri. Kita menuliskan, kita menceritakan kebanggaan kita atas TNI yang sangat luar biasa, atas Alif Bakta yang sangat luar biasa, atas apa, kita over proud, kita senang sekali dengan pujian atas diri kita sendiri. Bule-bule di seluruh dunia didatangkan ke Indonesia untuk memuji-muji dan kemudian viewersnya menjadi sangat banyak, dan itu adalah makanan kita. Tapi itu kan sesungguhnya bukan sesuatu yang sangat baik, itu menghancurkan diri kita sendiri, Baraya. Di film SpongeBob pun dikatakan itu menghancurkan persahabatannya dengan Sandy. Lalu apa yang semestinya dilakukan? Tertawakan diri sendiri, kritik diri sendiri, berani nggak? Kan kemarin saya dapat hujatan dalam tanda kutip ya, atau misalkan kritikan dari subscriber yang mengatakan bosen nonton channel Guru Gembul selalu menjelek-jelekan bangsa sendiri, selalu menjelek-jelekan agama sendiri. Baraya, gini ceritanya ya, kalau kita mau memperbaiki diri, kita bukan menghujat pihak lain, kita menghujat diri sendiri, kita sadari diri sendiri, kita tertawakan diri sendiri, karena dari situ kita sadar bahwa kita memiliki masalah. Kalau kita sadar kita memiliki masalah, kita mengarah pada solusi. Tidak ada satupun solusi di dunia ini yang tidak berangkat dari kita sadar atas kesalahan kita sendiri, kita sadar atas masalahnya itu apa. Kan begitu. Jadi ketika saya misalkan mengkritik bangsa sendiri, bukan berarti saya membenci bangsa sendiri, tetapi kita memang harus melakukannya demi kebaikan bersama. SpongeBob berhasil menjadi lucu, dan SpongeBob berhasil mempertahankan persaudaraannya karena dia mengkritik dan mentertawakan diri sendiri dan teman-temannya, dan dari situlah dia akhirnya bisa mencapai sebuah kesuksesan. Kemudian di episode lain, SpongeBob juga memberitakan satu adegan, jadi hanya satu adegan saja, yang sangat relate buat Indonesia, yaitu ketika ada sebuah kerusuhan, kemudian diliput oleh media massa dan masuk ke dalam televisi, Squidward datang menghampiri sambil menggerutu, dia kemudian menyelesaikan masalahnya. Gerutunya itu adalah, kenapa TV lokal selalu memberitakan hal-hal yang bodoh? Saya pikir ini lebih cocok untuk disebutkan di Indonesia daripada di Amerika Serikat, karena memang tayangan-tayangan media masa kita itu adalah tayangan-tayangan yang, saya mohon maaf, kan Squidward yang mau ngomong, tayangan orang-orang Indonesia itu adalah tayangan yang bodoh. Maksudnya begini Baraya, ngapain juga televisi-televisi kita itu menyiarkan tentang Lesti Bilar pasang behel, Baim Wong cukur rambut, Atta Halilintar ganti warna rambut. Emang apa faedahnya? Apa kepentingan publik yang disampaikan di sana? Kan televisi itu ada pajaknya. Televisi itu mengambil atensi kita dan kita bayar televisi itu. Artinya kita memiliki hak bahwa kita harus mengetahui sesuatu yang urgen dan penting yang disampaikan di situ. Atau ada tayangan berita yang lain yang justru menunjukkan berita sungguhan, tapi berita sungguhannya itu bukan fokus pada apa yang seharusnya kita lakukan, tapi fokus pada dramatisasi kejadian. Jadi ada perampokan disorot berulang-ulang atau bahkan ditampilkan di awal, kemudian ada penggusuran, ibu-ibu jerit-jerit, teriak-teriak, ada rebutan sembako dan sebagainya. Itu yang disorot, yang menjadi sorotan utama, yang mengeksploitasi emosi kita. Jadi media-media massa itu bukan menceritakan tentang satu berita tertentu, tapi menceritakan satu pandangan tertentu, pandangan yang emosional. Atau ada juga media-media yang fokus pada konspirasi. Jadi hanya gara-gara media itu nggak laku, kan ada media besar di Indonesia itu yang nggak laku, karena kemarin ada satu ininya yang kena polisi apa gitu. Nah, akhirnya karena nggak laku, jadi biar laku akhirnya dia menceritakan hal-hal yang konspiratif gitu. Baraya percaya pada konspirasi itu nggak masalah, saya juga percaya pada beberapa teori konspirasi, tetapi itu tidak selayaknya untuk ditampilkan karena itu kontra solusi, karena itu bertentangan dengan program solusi yang biasanya diajukan secara konsensus. Kan seperti itu. Jadi misalkan begini, anggaplah bahwa COVID itu nyata, misal ya, anggaplah COVID itu nyata. Tetapi kemudian ketika kita jalan-jalan keluar dengan tidak menggunakan masker, dengan bikin kerumunan dan sebagainya, itu kan malah membuat agenda pemerintah itu malah menjadi semakin berat, beban biaya yang dikeluarkan menjadi semakin lama, PPKM menjadi semakin diperpanjang dan sebagainya dan sebagainya. Kan itu menjadi kontra terhadap solusi. Kan mendingan kita selesaikan aja dulu, setelah selesai semuanya baru kita ngomong jangan-jangan ini COVID-nya palsu. Kan seperti itu. Tapi ada media-media massa yang sengaja memperkeruh keadaan, yang menghancurkan solusi-solusi. Dan akhirnya apa? Akhirnya nggak selesai-selesai. Negara-negara lain sudah ketawa ketiwi, sudah nonton bola bareng-bareng, kita sampai sekarang masih aja ribut dengan PPKM itu jalan atau tidak. Kenapa? Karena solusinya itu tidak bisa berjalan gara-gara ada yang kontra terhadap solusi. Dan itu diberitakan oleh media-media massa yang cari duit dengan cara menarik atensi masyarakat yang kurang berpendidikan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu,
kita juga jarang nyadar bahwa Squidward itu telah memberikan satu pandangan yang sangat relate tentang kondisi di Indonesia. Jadi ya begitulah Baraya, sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus dibahas dalam SpongeBob karena SpongeBob itu seperti yang saya sampaikan di awal, itu banyak sekali kritikan-kritikan terhadap agama, terhadap kebijakan pemerintah, terhadap kebijakan ekonomi, terhadap isu lingkungan hidup dan sebagainya. Ya, tapi semoga aja kita bisa bahas atau Baraya bisa bahas di channelnya masing-masing. Sekarang kita tutup dulu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.